Hafinus, Salam Aleihim, damai sejahtera bagi saudara dan saya. Saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi GKJ Magetan. Saudaraku yang terkasih, marilah sebelum kita menerima firman Tuhan atau sapaan Tuhan pada hari ini, mari kita masuk hadirat Allah untuk berdoa. Mari. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Di bawah kemurahan-Mu kami semua ada karena Engkau berdaulat. Allah yang kami panggil di dalam diri Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya sedetik pun kepada kami semua anak-anak-Mu orang percaya. Dan saat ini kami siap duduk untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari sapalah kami dan urapi kami satu persatu, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapa, firman-Mu pada saat ini kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan tema bata tanpa jerami. Sedangkan bacaannya di dalam Keluaran 5 ayat 24 sampai Keluaran 6 ayat 12. Namun akan saya bacakan di dalam nasnya saja, yaitu Keluaran 5 ayat 6 yang demikian firman-Nya. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Demikian firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, banyak di antara kita menghadapi tantangan untuk bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Kita menghadapi dana yang lebih sedikit dan juga menghadapi sedikit waktu yang lebih singkat, yang semakin terkuras dan rekan-rekan sekerja kita pun semakin dikurangi, yaitu dikeluarkan dari pekerjaannya, itu di PHK. Tetapi dengan beban pekerjaan yang sama, bahkan terkadang lebih berat. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan situasi ini yaitu membuat lebih banyak bata dengan jerami. Ungkapan ini mengacu pada penderitaan bangsa Israel ketika itu. Ketika ia menjadi budak di Mesir, Firaun memutuskan menghentikan persediaan jerami bagi bangsa Israel, tetapi tetap menuntut pekerjaan itu harus berhasil. Saudaraku yang terkasih, mereka menghasilkan batu bata dalam jumlah yang sama tiap harinya. Mereka harus menjelajahi seluruh tanah Mesir itu untuk mengumpulkan jerami, sementara para pengawas dari Firaun memukuli dan memaksa mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Tertulis di dalam Keluaran 5 ayat yang ke-13. Bangsa Israel menjadi kecil hati sampai mereka tidak menghiraukan firman Allah melalui Musa. Aku akan
membebaskan kamu dan menebus kamu dengan tangan teracung. Itu firman Tuhan yang dikatakan oleh Musa. Meskipun bangsa Israel menolak untuk mendengarkan pesan Allah, Allah tetap memimpin dan mengarahkan Musa dan menyiapkan untuk berbicara pada Firaun. Allah tetap teguh menjaga bangsa Israel dengan bekerja di balik layar. Sama seperti bangsa Israel, kita pun dapat menjadi putus asa sampai-sampai kita mengabaikan pergaulan kita yang dengan Tuhan. Kita terima dalam masa-masa sulit, mengingat Allah sebagai penyelamat kita akan menghibur hati kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 18. Allah selalu bekerja, Allah selalu mengasihi kita, Allah selalu mendekati kita, dan Allah mengulurkan tangannya untuk bangsa Israel demi kebaikan kita, bahkan di saat-saat kita tidak dapat melihat apa yang sepanjang ini kita lakukan dengan kesulitan yang besar. Namun Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, saudaraku. Masa-masa yang sulit itu merupakan masa untuk selalu dekat-lekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Allah pasti menolong kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita disuruh menyerahkan segala kesulitan kita, kekhawatiran kita. Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, jelas sekali keadaan bangsa Israel yang sekarang ini temanya dengan judul Bata Tanpa Jerami. Dia menyusuri lorong-lorong dan menyusuri sepanjang laut, di pinggir laut itu untuk mencari jerami. Namun para penjaganya, Firaun dan mandor-mandornya keras selalu memukuli. Namun bangsa Israel tetap teguh hingga dia mengabaikan firman Tuhan yang diberikan oleh Musa. Namun Allah kita tetap mengasihi. Seperti kita ini, meskipun kita keadaannya seperti apa, Allah tetap mengasihi dan Allah akan memberikan semua yang kita khawatirkan, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mari saudaraku, jangan gentar. Mari kita tetap maju bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.